Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang proses audit berbasis siklus. Kenalkan, nama saya Diandra Putri Septiani. Saya Anggia Agnia Fasya. Saya Angelika Margareta Gurni. Oke, selanjutnya ada perbedaan audit dan akuntansi. Pada akuntansi akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Untuk urutan pengerjaan pada akuntansi itu ada pembuatan transaksi, jurnal, buku besar, laporan keuangan. Jika diaudit, audit yaitu menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Untuk audit, urutannya itu laporan keuangan, buku besar, dan transaksi. Next. Oke, selanjutnya ada proses audit berbasis ISA. Yang pertama dari risk assessment. Risk assessment merupakan penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji materi dalam laporan keuangan. Yang kedua adalah risk response. Risk response adalah merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Yang ketiga ada reporting, merumuskan pendapat berdasarkan bukti yang diperoleh, membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan audit. Nah, ini penjelasan tentang urutan risk assessment. Pada risk assessment, partner dan tim inti audit terlibat aktif dalam audit plan. Yang kedua, skeptisisme profesional dalam upaya mencapai asuransi yang layak. Ketiga, rencanakan auditnya mencakup waktu dalam audit plan akan memastikan tujuan audit dipenuhi. Yang keempat, diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan. Yang kelima, fokus identifikasi risiko yang relevan. Yang keenam, evaluasi cerdas tanggapan manajemen atas risiko. Yang ketujuh, professional judgment dalam penerimaan klien, develop audit strategi, materiality, develop analytic procedure, dan pertimbangan audit khusus yang diperlukan. Selanjutnya dari response. Yang pertama ada uji pengendalian atau test of controls. Yang kedua ada procedural analytical substantive. Yang ketiga ada pendadakan atau unpredictable examination. Yang keempat management override. Yang kelima significant risk. Oke, selanjutnya ada reporting. Jika tadi kedua prosedur tadi sudah dilaksanakan dan kesimpulan dicapai, maka selanjutnya temuan audit dilaporkan kepada manajemen dan TCWG. Yang kedua, opini audit dirumuskan dan keputusan mengenai redaksi yang tepat untuk laporan audit dibuat. Selanjutnya, perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan suatu tahap yang vital dalam audit. Kesuksesan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit secara matang. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai, dan jika menggunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Hal itu sesuai dengan standar yang berlaku umum, pertama untuk pekerjaan lapangan. Rencana audit, responsive audit plan, merupakan reaksi auditor terhadap resiko yang diidentifikasikan dan dinilai dalam tahap 1 dari proses audit. ISA 300.9, auditor wajib mengembangkan rencana audit yang harus meliputi penjelasan tentang A. Sifat, waktu, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan, sebagaimana ditetapkan ISA 315. B. Sifat, waktu, dan luas prosedur audit selanjutnya yang direncanakan pada tingkat asersi, sebagaimana ditetapkan ISA 330. C. Prosedur audit lainnya yang direncanakan sebagaimana diharuskan agar penugasan sesuai dengan ISAS. ISA 300.10, auditor wajib memutakhirkan dan
mengubah strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit jika diperlukan selama audit berlangsung. ISA 330.5, auditor wajib merancang dan mengimplementasi tanggapan menyeluruh atas risiko salah saji material yang dinilai pada tingkat laporan keuangan. ISA 330.6, auditor wajib merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang sifat waktu dan luasnya didasarkan atas dan bersifat menanggapi salah saji material. ISA 500.6, auditor wajib merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat dalam situasi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. ISA 500.7, ketika merancang dan melaksanakan prosedur audit, auditor wajib mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Selanjutnya, 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan yang tepat. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapat bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan klien. Langkah-langkah penting dalam merencanakan audit. Yang pertama, menghimpun pemahaman bisnis klien dan industri klien. Selanjutnya, melakukan prosedur analitis. Dan selanjutnya melakukan penilaian awal terhadap materialistis, selanjutnya menilai risiko audit, selanjutnya mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi-asersi yang signifikan, yang terakhir menghimpun pemahaman struktur pengendalian internal audit. Jenis-jenis pengujian. Yang pertama, ada prosedur pengukuran risiko. Prosedur pengukuran risiko dilakukan untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan. Auditor melakukan pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, serta pengujian atas perincian saldo dalam melakukan penilaian terhadap salah saji material sebagaimana diharuskan dalam PSA 26 atau SA 350. Gabungan dari keempat jenis pengendalian ini serta jenis prosedur audit ini akan memberikan dasar bagi opini audit. Bagian terbesar dari prosedur pengukuran risiko dilakukan untuk mendapat suatu pemahaman atas pengendalian internal serta digunakan untuk mengukur risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelica. Lalu selanjutnya ada pengujian pengendalian. Pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Untuk mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi guna mendukung penilaian itu, auditor melaksanakan pengujian pengendalian atau test of control. Pengujian pengendalian dapat mencakup jenis-jenis bukti berikut. Yang pertama ada meminta keterangan dari personil klien yang tepat, lalu kemudian ada memeriksa dokumen, catatan, dan laporan, lalu yang ketiga ada mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian, dan yang terakhir melaksanakan prosedur ulang atas klien. Lalu selanjutnya ada pengujian substantif transaksi. Pengujian substantif transaksi adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji dolar atau sering disebut salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Auditor mengandalkan 3 jenis pengujian substantif. Ketiga jenis itu adalah pengujian substantif transaksi, prosedur analisis substantif, serta pengujian terperinci saldo. Pengujian substantif transaksi digunakan untuk menentukan apakah tujuan audit terkait transaksi telah terpenuhi untuk setiap kelompok transaksi. Pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi pencatatan dan pengiktisaran transaksi penjualan dan penerimaan kas dengan melakukan pengujian substantif transaksi. Yang keempat, ada prosedur analisis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan-perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi dan harapan yang dikembangkan oleh auditor.
Prosedur analitis juga dapat dilakukan untuk mengaudit saldo akun. Prosedur analitis yang dilakukan selama tahap perencanaan audit biasanya berbeda dari yang dilakukan dalam tahap pengujian. Yang terakhir ada pengujian terperinci saldo. Pengujian terperinci saldo berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utama dalam sebagian besar pengujian atas perincian saldo adalah pada neraca. Pengujian saldo akhir sangat penting karena bukti yang biasanya didapatkan dari suatu sumber yang independen dipandang sangat dipercaya. Pengujian terperinci saldo membantu menciptakan ketepatan moneter akun-akun yang terkait, sehingga merupakan pengujian substantif. Selanjutnya ada program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh pekerja lapangan atau menghimpun bukti audit. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Program audit harus menggariskan secara rinci prosedur audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Dan terakhir ada fungsi program audit, yaitu yang pertama sebagai petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dan instruksi bagaimana harus diselesaikan. Lalu yang kedua ada sebagai alat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian audit. Dan yang terakhir sebagai alat penilai kualitas kerja yang dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.